Bagaimana sih standar pemberian makan untuk bayi dan anak untuk mencegah masalah gizi tersebut? Ini bun, aku kalau misalnya tumbuh jerawat itu selalu di bagian dagu. Dan aku bingung kenapa nggak di bagian dahi atau di bagian pipi. Ternyata konon katanya kalau misalnya kita tumbuh jerawat di bagian dagu itu artinya pola makan yang tidak baik dan juga hormon. Dan akhirnya aku mendapatkan solusi gimana sih caranya biar aku mendapatkan tips pola makan yang baik, terus tips mendapatkan gizi yang baik juga kayak gimana. Akhirnya aku mendapatkan solusinya di Instagram Sahabat Gizi. Setelah aku stok Instagramnya, gila banyak banget informasi yang aku dapatkan di sana. Dan ternyata Sahabat Gizi juga selalu mengadakan talkshow gratis setiap minggunya dan free untuk kalian semua. Untuk kalian semua bunda-bunda atau calon bunda yang ingin mempersiapkan pernikahan atau untuk menutrisi tubuhnya untuk persiapan babynya nanti, bisa langsung aja konsul karena adminnya itu bener-bener fast respon. Paling tak kalah seru Sahabat Gizi ini ada program Sahabat Gizi Mengabdi. Wow, pasti seru banget gak sih? Makanya kalian kalau gak mau ketinggalan informasinya, jangan lupa follow Instagram Sahabat Gizi, subscribe YouTube-nya, dan jangan lupa dengerin podcastnya. Maka dari itu aku mengajak bunda-bunda untuk mempersiapkan gizi yang baik untuk keluarganya nanti. Karena Sahabat Gizi, inspirasi gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo moms and dad, semoga sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga. Kita balik lagi di konten videonya Sahabat Gizi, yaitu literasi, literatur sadar gizi. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana moms perlu mempersiapkan dengan baik untuk program menyusui anak sampai dia bisa ASI eksklusif di masa-masa kelahirannya. Jadi kita mau bahas tentang manfaat ASI, keajaiban ASI, dan bagaimana kita mencegah permasalahan selama menyusui. Oke mas, stay tune. Oke, sebelum kita membahas tentang manfaat ASI, lalu keajaiban ASI, dan bagaimana proses menyusui, juga drama-drama menyusui yang dialami para moms di awal-awal kelahiran anak, kita perlu juga tahu bahwasannya ada masalah gizi di Indonesia yang masih disebut sebagai triple burden. Artinya ada 3 beban masalah gizi yang dialami atau yang mungkin saja bisa dialami anak-anak kita, bayi dan balita di Indonesia. Berikut tampilan dari Riskesdas tahun 2018, di mana di sini balita gizi kurang kita masih ada 17,7%. Artinya ada 2 dari 10 anak kita mengalami kekurangan gizi. Lalu stunting di sini yang masih agak tinggi adalah 30,8%, adalah 3 dari 10 anak kita mengalami stunting artinya. Dan ini masih jauh di bawah standar WHO. Kalau untuk stunting kita diharapkan bisa lebih atau bisa seharusnya kurang dari 20%. Jadi tidak sampai tinggi 30,8%. Lalu untuk balita kurus ada 10,2%, artinya ada 1 dari 10 anak kita mengalami kurus ya gizinya. Dan ironisnya adalah juga banyak dari balita kita mengalami kegemukan, justru ini sebesar 8%. Begitu juga dengan obesitas pada dewasa, ini juga masih tinggi 21,8%, dan juga ditandai dengan defisiensi dari mikronutrien atau zat-zat gizi mikro kita, khususnya zat besi. Di sini anemia pada ibu hamil yang nantinya juga akan menyebabkan kembali masalah gizi pada janin atau pada anaknya. Nah, ini sebesar 48,9% seperti itu. Jadi di sini adalah mengartikan bahwa Indonesia sendiri termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda atau yang disebut dengan triple burden malnutrition. Sedangkan untuk angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia berikut ini, itu masih sekitar 37,3%. Artinya 7 dari 10 anak kita itu tidak mendapatkan ASI eksklusif dengan baik. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu saja, itu tanpa minuman atau makanan lainnya, kecuali ada beberapa literatur yang menyebutkan bisa untuk hanya minum obat saja dengan air putih seperti itu. Jadi untuk mencegah permasalahan gizi di Indonesia, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kita harus juga melihat bagaimana sih standar pemberian makan untuk bayi dan anak untuk mencegah masalah gizi tersebut. Oke, pertama kita awali dengan pemberian IMD.
atau inisiasi menyusui dini ini segera sesaat setelah kelahiran. Lalu yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian MPASI. Ini dilanjutkan mulai dari usia 6 bulan sampai 2 tahun untuk anak-anak, dan kita buat adalah MPASI yang berkualitas, terus bisa juga berbasis rumahan dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Yang selanjutnya yang keempat adalah dilanjutkan pemberian MPASI-nya dengan ASI. Jadi ASI ini bisa dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lengkap tentang inisiasi menyusui dini, terus ASI eksklusif yang merupakan standar emas pemberian makan pada bayi dan anak, ibu juga perlu mengetahui bahwasannya masa kehamilan adalah masa yang paling tepat untuk ibu mempersiapkan diri untuk menjalani proses menyusui setelah kelahiran anak. Di mana masa kehamilan ini merupakan kunci sukses ASI eksklusif untuk ibu menanamkan dengan kuat niat dan membentuk pikiran yang optimis juga energi positif untuk mempengaruhi kesiapan ibu dalam menyusui nantinya. Jadi ibu perlu membuang jauh-jauh pikiran negatif bahwa ibu tidak mampu menyusui dengan baik anak ibu, tidak mampu menyusui si kecil, dan juga tidak perlu mendengarkan omongan-omongan negatif di sekitar ibu bahwa ibu tidak bisa memberikan ASI-nya secara baik untuk si kecil, seperti itu. Dan masa kehamilan di sini ibu juga perlu belajar untuk bagaimana sih proses menyusui yang benar, lalu memerah ASI, lalu ibu mempersiapkan memakai bra yang tepat seperti apa, dan ibu di sini juga penting untuk belajar mengatasi problem setiap ibu mengalami permasalahan ketika menyusui. Jadi kita akan bahas di video ini lebih lengkapnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD adalah membiarkan bayi menyusui sendiri segera setelah lahir hingga 1 jam pertama setelah kelahiran, sehingga terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi. Banyak manfaat. Dapat mensukseskan ASI eksklusif, menambah kekebalan tubuh bayi karena terjadi perpindahan bakteri yang baik antara ibu dan bayi. Lalu adanya ikatan kasih sayang ibu dan bayi semakin kuat, dan bayi mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar dan mengandung banyak antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi setelah lahir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahapan IMD atau inisiasi menyusui dini. Pertama, setelah kelahiran, bayi akan dipotong tali pusarnya, lalu dikeringkan dan dibersihkan seperlunya kecuali kulit putih atau vernix yang meliputi tubuh bayi. Kemudian, bayi akan ditengkurapkan di perut atau dada ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu dan membiarkan bayi mencari sendiri puting ibunya. Proses ini terjadi minimal 1 jam. Dan setelah itu, ketika bayi sudah menemukan puting ibu, bayi akan menyusui untuk pertama kalinya, dan pada saat itu pula lah bayi akan mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar.